Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5, kami akan memaparkan materi tentang demokrasi perspektif Barat dan Islam. Selanjutnya, perkenalkan anggota kelompok kami yaitu Ardana Wikaneswari NIM 03, Friki Primadani NIM 05, Skarkinanti NIM 027. Materi yang saya akan paparkan yaitu tentang pengertian demokrasi, demokrasi perspektif Barat dan Islam, prinsip-prinsip demokrasi, dan prinsip-prinsip demokrasi perspektif Barat dan Islam. Yang pertama, ada pengertian demokrasi. Istilah demokrasi berasal dari kosakata Yunani yang terdiri atas demos berarti masyarakat dan kratio atau krato yang berarti pemerintahan. Istilah ini diutarakan di Athena kuno pada abad ke-5 sebelum Masehi. Negara tersebut biasanya dianggap sebagai contoh awal dari sebuah sistem yang berhubungan dengan hukum demokrasi modern. Namun, dari istilah ini telah berubah dengan sejalannya waktu, dan definisi modern telah berevolusi sejak abad ke-18 bersama perkembangan sistem demokrasi di banyak negara. Menurut Aristoteles, yang merupakan filsuf Yunani yang lahir pada tahun 387 sebelum Masehi, menguraikan bahwa kata demokrasi dalam hubungannya dengan kedaulatan negara, apakah dipegang oleh satu orang, sekelompok orang, atau banyak orang. Apabila orang yang memegang kedaulatan untuk kepentingan orang banyak, maka disebut monarki. Kemudian, apabila yang memegang kedaulatan sekelompok orang untuk orang banyak disebut aristokrasi. Kemudian, ajaran dari Polybios yang merupakan seorang ahli negara Yunani. Polybios ini mengajarkan adanya bentuk negara tersebut adalah terdiri dari bentuk ideal dan 3 bentuk kemerosotan. Teorinya tentang perkembangan bentuk negara didasarkan atas asas dan akibat. Sebab yang sama akan membawa akibat yang sama pula. Dia menguraikan proses pertumbuhan dan musnah atau lenapnya bentuk negara secara psikologis, dan perkembangan dari bentuk negara yang satu dari negara yang lain merupakan suatu siklus lingkaran. Yang kedua ada demokrasi perspektif Barat. Yang pertama, menurut Lane dan Emerson. Yang kedua, bahwa akibat yang sama pula. Dia menguraikan proses pertumbuhan dan musnah atau lenapnya bentuk negara secara psikologis, dan perkembangan dari bentuk negara yang satu dari negara yang lain merupakan suatu siklus lingkaran. Yang kedua ada demokrasi perspektif Barat. Yang pertama, menurut Lane dan Emerson. Yang kedua, menurut Pericles. Yang ketiga, menurut Robert A. Dahl. Yang ketiga, menurut R. Blaster. Yang keempat, menurut Levinger. Yang kelima, menurut Nielsen. Yang keenam, menurut Kiroux. Yang ketujuh, menurut Camber. Yang kedelapan, menurut Roswell. Yang kesembilan, menurut Plato. Menurut Lair dan Harrison, demokrasi berarti kekuasaan di tangan rakyat atau pemerintah oleh dan untuk mayoritas. Dalam tahun 431 sebelum Masehi, Pericles, seorang negarawan ternama dari Athena, mendefinisikan demokrasi dengan mengemukakan beberapa kriteria. Yang pertama, pemerintahan oleh rakyat dengan partisipasi rakyat yang penuh dan langsung. Yang kedua, kesamaan di depan hukum. Yang ketiga, pluralisme atau penghargaan atas semua bakat, minat, keinginan, dan pandangan. Yang keempat, penghargaan terhadap suatu pemisahan dan wilayah pribadi untuk memenuhi dan mengekspresikan kepribadian individual. Yang ketiga, menurut Robert A. Dahl, demokrasi memberikan berbagai kesempatan kepada anggota masyarakat untuk satu, partisipasi yang efektif, 2, persamaan dalam memberikan suara, 3, mendapatkan penerjemahan yang jernih, yang keempat, melaksanakan pengawasan akhir terhadap agenda, 5, pencakupan orang dewasa. Yang keempat, menurut R. Blaster, demokrasi adalah suatu aturan kelembagaan dalam rangka mengambil suatu keputusan politik yang mana masing-masing orang memiliki kekuatan untuk memutuskan dan berjuang secara kompetitif untuk memperoleh dukungan atau suara rakyat. Menurut Levinger, demokrasi tidak hanya dipahami sebagai suatu bentuk pemerintahan, tetapi lebih dari itu dimaknai juga sebagai undang-undang dasar, pemilihan umum, dan aturan hukum. Demokrasi juga menurut Nielsen dapat diartikan sebagai cara hidup, adanya keinginan untuk berkompromi, toleransi, dan kesediaan mendengar dan menerima pendapat orang lain. Pada dasarnya, demokrasi adalah hal yang dapat memberikan peluang kepada masyarakat untuk senantiasa berjuang dan menyampaikan suara hatinya sehingga mendapatkan hak dan kewajiban dalam menjalani kehidupan. Artinya, masyarakat mempunyai kebebasan dalam memperjuangkan hak-hak mereka dalam berbagai persoalan. Ada berbagai macam perspektif yang dipahami tokoh Barat mengenai demokrasi, yaitu liberal,
komunitarian, dan kritis. Dalam perspektif kritis, menurut Giroux, demokrasi dipandang sebagai pertarungan atau perjuangan ideologi yang digerakkan oleh konsep persaingan kekuasaan, politik, dan komunitas. Wilayah publik yang demokratis memberi peluang bagi kelompok marginal untuk berpartisipasi dalam membentuk, mempengaruhi, dan mengartikan opini publik. Demokrasi dapat tumbuh apabila ada jaminan terhadap kedaulatan masyarakat atau otonomi publik dan otonomi pribadi. Otonomi pribadi dapat diperoleh melalui otonomi publik yang membentuk kedaulatan masyarakat atau rakyat. Menurut Kemper, otonomi komunikatif berkaitan dengan otonomi individu yang merujuk kepada kebebasan individu sebagai anggota masyarakat untuk membentuk dan menetapkan norma-norma penting, makna, nilai, dan identitas melalui tindakan komunikasi. Demokrasi mengandung dua elemen penting, yaitu kemerdekaan atau kebebasan dan kesetaraan menjalani kehidupan. Artinya, masyarakat mempunyai kebebasan dalam memperjuangkan hak-hak mereka dalam berbagai persoalan. Ada berbagai macam perspektif yang dipahami tokoh Barat mengenai demokrasi, yaitu liberal, komunitarian, dan kritis. Dalam perspektif kritis, menurut Giroux, demokrasi dipandang sebagai pertarungan atau perjuangan ideologi yang digerakkan oleh konsep persaingan kekuasaan, politik, dan komunitas. Wilayah publik yang demokratis memberi peluang bagi kelompok marginal untuk berpartisipasi dalam membentuk, mempengaruhi, dan mengartikan opini publik. Demokrasi dapat tumbuh apabila ada jaminan terhadap kedaulatan masyarakat atau otonomi publik dan otonomi pribadi. Otonomi pribadi dapat diperoleh melalui otonomi publik yang membentuk kedaulatan masyarakat atau rakyat. Menurut Kemper, otonomi komunikatif berkaitan dengan otonomi individu yang merujuk kepada kebebasan individu sebagai anggota masyarakat untuk membentuk dan menetapkan norma-norma penting, makna, nilai, dan identitas melalui tindakan komunikasi. Demokrasi mengandung dua elemen penting, yaitu kemerdekaan atau kebebasan dan kesetaraan. Selanjutnya, kebebasan oleh Roosevelt diartikan sebagai suatu kemampuan untuk bertindak berdasarkan keinginan seseorang. Kebebasan individual meliputi kebebasan berbicara atau berekspresi, kebebasan beragama, bebas dari bahaya dan rasa takut, bebas dari kekurangan atau kelaparan, bebas dalam berpikir, bebas berserikat, termasuk kebebasan bagi setiap individu untuk berpartisipasi dalam pembentukan pemerintahan sebagai hak dasar dari manusia. Kesetaraan memiliki berbagai bentuk. Setiap manusia yang memiliki latar belakang berbeda seperti ras, etnik, agama, atau status ekonomi seharusnya mempunyai hak yang sama, yaitu mereka harus diperlakukan secara adil di hadapan hukum. Selanjutnya, bagi Plato, demokrasi yang memberi tempat yang terlalu besar bagi kebebasan individu bukanlah bentuk idaman. Bahkan, ia menempatkan demokrasi di urutan keempat dari kemerosotan. Bentuk negara ideal dalam urutan kedua dari bentuk negara yang terpuruk. Karena demokrasi memperjuangkan dan terlampau menyanjung persamaan derajat dalam hampir semua hal tersebut, semua hal serta mendewa-dewakan kebebasan individual, maka Plato mengatakan bahwa negara demokrasi itu penuh sesak dengan kemerdekaan dan kebebasan berbicara dan setiap orang dapat berbuat sesuka hatinya. Kebebasan yang seperti itulah yang membawa bencana bagi negara dan warganya, karena kebebasan yang demikian itu akan melahirkan anarki dan dari anarkilah tirani tercipta. Plato memberi gambaran yang jelas bahwa demi persamaan derajat, demokrasi membuat negara penuh sesak dengan kebebasan. Segala sesuatu boleh dibuat oleh setiap orang demi kebebasan. Karena persamaan derajat dan kebebasan, maka ada banyak hal yang tidak pantas akan terjadi. Poin yang selanjutnya yaitu demokrasi perspektif Islam. Esposito dan Piscatori dalam Eko Taranggono 2002 mengidentifikasi adanya 3 pemikiran mengenai hubungan Islam dan demokrasi, yaitu yang pertama, Islam sebagai sifat dasar demokrasi, karena konsep syura, ijtihad, dan ijma merupakan konsep yang sama dengan demokrasi. Yang kedua, Islam tidak berhubungan dengan demokrasi. Menurut pandangan ini, kedaulatan rakyat tidak bisa berdiri di atas kedaulatan Tuhan. Juga tidak bisa disamakan antara muslim dan non-muslim dan antara laki-laki dengan perempuan. Ini bertentangan dengan equality-nya demokrasi. Yang kedua, demokrasi yang diperkenankan oleh Al-Maududi yang berpandangan bahwa Islam merupakan dasar demokrasi.
Meskipun kedaulatan rakyat tidak bisa bertemu dengan kedaulatan Tuhan, tetapi perlu diakui bahwa kedaulatan rakyat merupakan subordinasi kedaulatan Tuhan. Berikut merupakan penjelasan dari ketiga kelompok yang sudah dijelaskan. Yang pertama, bagi kelompok yang menolak demokrasi, beranggapan bahwa mustahil jika Islam memiliki kesamaan dengan demokrasi. Dalam keyakinan Syekh Fadilah Nuri, tampaknya manusia hanya bertugas menjalankan hukum-hukum Tuhan. Baginya, hal itu adalah pelanggaran terhadap kekuasaan Tuhan dan merupakan suatu bentuk tirani sebagian orang terhadap yang lainnya. Yang kedua, kelompok yang menyetujui adanya prinsip-prinsip demokrasi dalam Islam tetapi mengakui adanya perbedaan. Kelompok ini diwakilkan oleh Maududi di Pakistan dan Imam Khomeini dari Iran, serta beberapa pemikiran Islam lainnya. Khomeini ini mempunyai pandangan lain terhadap demokrasi. Menurutnya, demokrasi Islam berbeda dengan demokrasi liberal. Ia meyakini bahwa kebebasan mesti dibatasi dengan hukum dan kebebasan yang diberi itu harus dilaksanakan di dalam batas-batas hukum Islam dan konstitusi. Dengan sebaik-baiknya konstitusi Republik Islam Iran yang didasarkan pada konsep Waliyatul Faqih mencerminkan bahwa di satu sisi Iran merupakan negara Islam yang bersumber pada hukum agama. Namun di sisi lain, Iran merupakan sebuah negara yang secara prinsipal menganut sistem demokrasi. Selanjutnya yang ketiga, kelompok yang menerima sepenuhnya konsep demokrasi memandang bahwa sejatinya di dalam diri Islam sangat demokratis karena menurut mereka Islam menerima sepenuhnya demokrasi sebagai sesuatu yang universal. Karena kaidah-kaidah yang ditetapkan, demokrasi merupakan kaidah Islam dan begitu pula dengan prinsip-prinsipnya. Haikal mendasarkan pikirannya kepada prinsip musyawarah, prinsip persaudaraan Islam, prinsip persamaan, prinsip ijtihad atau penalaran pribadi, atau kebebasan berpikir, terutama dalam masalah yang tidak ada kaitannya dengan syariah. Selanjutnya, prinsip-prinsip demokrasi. Menurut Ibnu Kencana, prinsip demokrasi terdiri dari 10 prinsip. Yang pertama, adanya pembagian kekuasaan. Yang kedua, adanya pemilihan umum yang bebas. Yang ketiga, adanya manajemen yang terbuka. Yang keempat, adanya kebebasan individu. Yang kelima, adanya peradilan yang bebas. Yang keenam, adanya pengakuan pihak minoritas. Yang ketujuh, adanya pemerintahan yang berdasarkan hukum. Yang kedelapan, adanya pers yang bebas. Yang kesembilan, adanya berbagai partai politik. Yang kesepuluh, adanya musyawarah. Selain itu, menurut Masyuri Abdillah, prinsip demokrasi itu terdiri dari 3. Yang pertama ada kebersamaan, yang kedua ada kebebasan, dan yang ketiga ada pluralisme. Terdapat 3 aspek untuk mengukur kinerja dalam menjalankan pemerintahan secara demokrasi. Yang pertama, masalah pembentukan negara. Proses pembentukan negara ini digunakan untuk menentukan kualitas watak dan pola hubungan yang akan dibangun. Kegiatan yang biasanya dilakukan adalah pemilihan umum. Pemilihan umum merupakan proses pembentukan pemerintahan atau negara yang baik. Yang kedua, adanya dasar kekuasaan negara. Dasar kekuasaan negara ini meliputi 2 aspek. Yang pertama, adanya konsep legitimasi kekuasaan, dan yang kedua, adanya pertanggungjawaban langsung kepada rakyatnya. Aspek yang terakhir, yaitu aspek ketiga, adalah masalah kontrol rakyat. Relasi kuasa harus simetris, memiliki hubungan yang jelas, dan harus ada mekanisme check and balance terhadap kekuasaan yang dijalankan lembaga eksekutif dan legislatif. Prinsip-prinsip demokrasi perspektif Barat. Yang pertama, demokrasi liberal. Demokrasi liberal ini mempunyai prinsip-prinsip. Yang pertama, kontrol terhadap negara, sehingga sumber daya manusia dan sumber daya alam dapat dialokasikan dengan baik. Yang kedua, kekuasaan eksekutif dibatasi oleh konstitusional dan peraturan perundang-undangan. Dan yang ketiga, untuk kaum minoritas seperti agama dan etnis dapat berjuang untuk memperjuangkan dirinya. Yang kedua, adanya demokrasi komunis. Demokrasi komunis ini mempunyai prinsip-prinsip meliputi 1. Bentuk demokrasi yang sangat membatasi rakyatnya dalam urusan agama. Yang kedua, demokrasi ini terbentuk karena adanya komunis. Yang ketiga, negara yang menganut sistem demokrasi ini, lembaga eksekutif, yudikatif,
dan legislatifnya dikendalikan oleh satu partai, yaitu Partai Komunis. Dan yang keempat, prinsip demokrasi adalah milik rakyat dan dikuasai oleh negara untuk memakmurkan rakyat secara merata. Yang ketiga, al-musawah. Al-musawah merupakan kesejajaran, artinya tidak ada pihak lain yang lebih tinggi yang dapat memaksakan kehendak. Al-musawah penting dalam pemerintahan karena untuk menghindari hegemoni penguasaan atas rakyat. Yang keempat, al-amanah. Al-amanah merupakan pemenuhan kepercayaan yang diberikan oleh orang-orang yang harus dijaga dengan baik. Dalam konteks pemerintahan, pemimpin diberi kepercayaan oleh rakyatnya sehingga pemimpin tersebut harus melaksanakan kepercayaan tersebut dengan baik dan tanggung jawab. Al-amanah ini ditegaskan dalam Quran Surat An-Nisa ayat 58. Prinsip-prinsip demokrasi perspektif Islam. Yang pertama, syura. Syura merupakan pengambilan keputusan secara eksplisit yang ditegaskan dalam Al-Quran Surat Asy-Syura ayat 38 dan Ali Imran ayat 159. Syura memiliki lembaga yang berguna untuk memilih kepala negara atau khalifah. Syura jelas membutuhkan musyawarah sebagai bahan pertimbangan dan tanggung jawab bersama sehingga keputusan yang keluar merupakan tanggung jawab bersama. Yang kedua, al-adalah. Al-adalah merupakan keadilan. Artinya, dalam menegakkan suatu hukum termasuk perekrutmen dalam berbagai bidang, pemerintah harus menjalankan dengan adil dan bijaksana, tanpa kolusi dan nepotisme. Hal ini ditegaskan dalam Al-Quran Surat An-Nahl ayat 90, Asy-Syura ayat 15, Al-Maidah ayat 8, dan An-Nisa ayat 18. Yang kelima, al-masuliyah. Al-masuliyah merupakan tanggung jawab. Kekuasaan dan jabatan merupakan amanah yang harus diwaspadai, sehingga seorang pemimpin harus memiliki rasa tanggung jawab. Kekuasaan sebagai amanah memiliki dua pengertian. Yang pertama, amanah harus dipertanggungjawabkan di hadapan rakyatnya langsung, dan yang kedua, amanah tersebut harus dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Yang keenam, al-hurriyah. Al-hurriyah merupakan kebebasan, artinya setiap orang diberi hak dan kebebasan untuk mengeluarkan pendapatnya masing-masing. Al-hurriyah ini dilakukan dengan bijak, maka tidak ada dasar bagi penguasa untuk mencegahnya. Kesimpulan, istilah demokrasi berasal dari kosakata Yunani demos artinya masyarakat dan kratio atau krato artinya pemerintahan. Menurut Aristoteles, demokrasi berhubungan dengan kedaulatan rakyat. Apakah dipegang oleh salah satu orang, sekelompok orang, atau bahkan banyak orang. Ajaran Polybios mengajarkan bentuk negara. Bentuk negara ada 3 bentuk ideal dan 3 bentuk kemerosotan. Demokrasi perspektif barat dikemukakan oleh Land dan Emerson, Nigel, Pericles, Robert Aldahl, Arblaster, Levinger, Camber, Roosevelt, dan Plato. Esposito dan Piscatori mengemukakan 3 varian pemikiran tentang hubungan antara Islam dan demokrasi. Yang pertama, Islam menjadi dasar suatu demokrasi. Yang kedua, Islam tidak berhubungan dengan demokrasi. Dan yang ketiga, teodemokrasi, artinya demokrasi merupakan dasar suatu demokrasi. Menurut Mashkuri Abdillah, prinsip demokrasi terdiri atas 3. Yang pertama, persamaan, yang kedua, kebebasan, dan yang ketiga, pluralisme. Menurut Inu Kencana, prinsip demokrasi antara lain pemilu yang bebas, manajemen yang terbuka, dan kebebasan individu. Prinsip-prinsip demokrasi perspektif barat terdiri dari demokrasi liberal dan demokrasi komunis. Sedangkan prinsip-prinsip demokrasi Islam meliputi syura, al-adalah, al-musawah, al-hurriyah, al-masuliyah, dan al-musawah. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.